بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Di antara fenomena yang menyebabkan mayoritas kaum muslimin menyimpang dari agamanya dengan tanpa mereka sadari atau dengan kesadaran namun sulit untuk melepaskan kemaslahatan duniawi yang ingin dia raih, ialah fenomena radikalisme di tengah-tengah umat Islam. Dewasa ini banyak sekali umat Islam, kaum muslimin secara umum, tanpa mereka sadari sudah terjangkiti paham radikal yang sangat membahayakan akidahnya, membahayakan manhajnya, membahayakan bahkan masyarakat dan bangsanya. Ikhwan fillah azakumullah. Radikalisme dalam pandangan Islam ini adalah segala pemikiran, semua metodologi dalam beragama, semua ideologi agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Baik itu radikalisme yang diusung dengan kekerasan ataupun radikalisme yang dikampanyekan dengan cara-cara kelembutan. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
dasar Islam, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah Islam, dialah yang namanya radikalisme. Sehingga dalam Islam ada radikalisme kanan, ada radikalisme kiri. Dalam bahasa kita ada yang ifrat, ada yang tafrit. Seperti yang saya utarakan di awal terkait dengan keistiqomahan, ada yang melampaui batas-batas syariat namanya ifrat, ada yang kurang dari batas-batas syariat namanya tafrit. Yang berlebihan dikatakan radikalisme kanan, yang kurang dikatakan radikalisme kiri. Cukup banyak ayat Al-Quran barakallahu fikum yang menjelaskan tentang kaidah ini. Dan ini menjadi kaidah baku yang harus dipahami segenap umat Islam dalam menilai sebuah radikalisme. Seperti yang disebutkan barakallahu fikum di dalam suratul Fatihah. Di Al-Fatihah ya kan. Di sana ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin yang mengerjakan ibadah salat. Doa memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Pada ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjabarkan tentang jalan yang lurus ini dan memberitakan adanya jalan-jalan yang lain yang menyimpang. Satu yang lurus, yang lain dimurkai, satunya lagi dikatakan sesat. Allah mengatakan setelah itu di Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka ya Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka dari kalangan an-nabiyyin, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dari kalangan para nabi dan para rasul, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada dan orang saleh. Ini jalannya orang-orang yang kuberi nikmat kepada mereka, jalannya para nabi dan para rasul, jalannya pengikut nabi dan rasul, baik yang tingkatannya siddiq ataukah syahid ataukah saleh. Jalannya rasul dan para pengikutnya. Ini yang namanya siratal mustaqim. Orang-orang yang menapakinya, senantiasa di atasnya, dikatakan mustaqim, istiqamah di atas as-siratal mustaqim. Disebut juga dengan mutamassik bis sunnah, orang-orang yang tamasuk dengan sunnah, orang-orang yang kuat dalam beragama. Terus Allah mengatakan setelah itu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Antum perhatikan barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini adanya dua jalan lagi yang Allah enggak ridhoi mereka. Yang satu dikatakan al-maghdubi alaihim, yang Allah murkai. Yang lain dikatakan ad-dallun, sesat. Allah yang mengatakan demikian. Dalam tafsirnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan ayat ini tegas menyatakan al-maghdub alaihim al-yahud wad-dallun an-nasara. Orang yang dimurkai itu Yahudi, orang yang sesat Nasara. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya ahlul haq, orang yang benar, orang yang di atas siratal mustaqim, di atas kebenaran, para anbiya wal mursalin dan para pengikut mereka dari kalangan siddiqin, syuhada, salihin, dari masa ke masa, generasi ke generasi, ila yaumiddin. Mereka yang dikatakan mutamassik bis sunnah,
mu'tasim bis sunnah. Ini yang benar. Sementara yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, ini yang namanya radikal. Ad-dallin, yang sesat, ini yang namanya radikal. Ada radikal yang dimurkai, ada radikal yang diklaim sesat. Barakallahu. Ada radikal kanan, ada radikal kiri. Itu yang namanya radikalisme. Sehingga yang namanya radikalisme adalah semua ideologi Zionis salibis. Zionis al-maghdub alaihim, salibis al-dhalin. Semua ideologi orang-orang kafir adalah radikal, apapun namanya. Entah dikasih nama Yahudiyah, dikasih nama Nasraniyah, mau dikasih nama yang lain-lain. Radikal, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang hak adalah yang di atas siratal mustaqim, kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fenomena radikalisme ini sangat mengerikan. Radikalisme dari kalangan Zionis salibis sangat mengerikan. Jangan antum merasa tenang dengan alasan telah jelas kekufuran mereka. Makar-makar al-Yahud wan Nasara terus mereka galakkan, mereka kampanyekan dengan berbagai macam cara. Terlalu banyak umat Islam, barakallahu fikum, yang sesat, yang dimurkai, bahkan yang kafir tanpa sadar. Dengan slogan-slogan, dengan propaganda-propaganda, dengan makar-makar musuh-musuh Islam. Radikalisme kufar. Terlalu banyak ya Pak, terutama yang di pelosok-pelosok sana, terutama yang awamun nas dalam kondisi ekonomi terhimpit, sudah terhimpit, bodoh lagi tentang perkara agamanya, sehingga dengan mudah dalam waktu 1,5 jam langsung berubah pindah agama. Hanya dengan 5 bungkus Indomie goreng langsung pindah agama. Jangan melupakan ini semua ya. Dengan tegas kita bisa mengatakan yang namanya kristenisasi itu penyebaran paham radikal yang dikatakan sesat oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Yang namanya zionisasi juga demikian, merupakan penebaran paham radikal ekstrim yang dicap demikian dalam Islam. Di Al-Fatihah. Dan terlalu banyak korban-korbannya. Barakallahu fikum. Itu yang terkait dengan dunia luar. Banyak makan korban. Terlalu banyak yang dimurtadkan dari Islam oleh mereka. Tentunya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Korban radikalisme sangat banyak. Banyak orangnya bukan semata-mata menyimpang tanpa sadar, tapi dia telah kafir tanpa sadar. Di antara barakallahu fikum radikalisme dari kalangan orang-orang kufar, komunisme. Dikatakan demikian dikarenakan pendirinya orang kafir. Berkebangsaan Jerman, agamanya Yahudi. Karl Marx dikenal dengan Marxisme dan tokoh-tokoh setelahnya kufar. Komunisme yang anti Tuhan, ateis. Komunisme yang anti agama, benci kepada semua agama, terutama agama Islam, agak sedikit belas kasih dengan bangsa Yahudi. Orang-orang komunis yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hisab, tidak percaya dengan surga dan neraka, mengingkari semua perkara gaib. Agama dianggap sebagai opium yang merusak masyarakat. Dan yang semisalnya, itu semua masuk dalam jaringan radikalisme kufar. Barakallahu fikum. Dan banyak yang menjadi korban-korban komunisme, korban-korban radikalisme kufar, baik komunisme ataupun yang lain-lainnya. Orang-orang komunis, mereka membidik orang-orang bawah, proletar,
baik dari kalangan karyawan-karyawan pabrik, buruh-buruh pabrik, kaum tani dan segala macamnya, dengan mengusung tema mensejahterakan rakyat bawah, walaupun dengan cara dusta, hoax. Banyak yang tanpa dia sadari, dikadangkan merasa diperjuangkan aspirasinya, yang tadinya dia seorang muslim, tanpa dia sadari sudah pro-komunis. Dengan tanpa dia sadari sudah berubah agama. Yang tadinya muslim jadi ateis komunis. Itu sudah banyak loh dari mbah kita dulu yang termakan oleh ini semuanya. Jangan sampai cucunya juga termakan juga dengan isu-isu hoak semacam itu. Tapi itu kenyataannya. Radikalisme kufar, baik dari kalangan Zionis, Salibis, komunis, dan yang semisalnya, barakallahu fikum, merajalela dengan makar-makarnya dan banyak makan korban. Terlalu banyak orang yang menyimpang, yang sesat, yang bahkan kafir dengan tanpa disadari dengan makar-makar mereka. Ini sebuah fenomena jangan diingkari, tapi diwaspadai. Kita sebutkan lagi sebuah ayat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang makna radikalisme berbaju Islam. Ya, kita harus insaf, harus adil, harus terbuka. Memang ada radikalisme di kalangan kaum muslimin. Walaupun mereka muslim, tidak kafir, tapi radikal pemahamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-An'am 153 dan setelahnya, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Allah menyatakan, dan sesungguhnya ini jalanku yang mustaqim, siratku, jalanku yang mustaqim, yang lurus, fattabi'u, ikuti ini, ikuti siratal mustaqim ini, jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para sahabatul kiram, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imatul huda wad din, ditempuh oleh para imam-imam terkemuka yang dikenal kemuliaan ilmunya oleh kaum muslimin, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dari ulama-ulama Islam, menempuh, meniti, menapaki siratal mustaqim. Allah mengatakan fattabi'u, ikuti dia. Orang yang menapaki jalan ini itu bukan radikal, tapi ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. Mereka dikenal dengan mutamassikun bis sunnah, berpegang teguh dengan prinsip agama. Dikenal dengan mu'tasim bihablillah, yang berpegang teguh dengan tali Allah. Mustaqim, orang yang lurus di atas siratal mustaqim. Ini yang benar, jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan setelah itu, wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti subul, jalan-jalan kecil yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan kata-kata as-subul dalam ayat ini, disebutkan dalam tafsir At-Tabari dengan isnad yang sahih. Kata Mujahid, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Bid'ah dan syubhat. Sehingga yang namanya as-subul, jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan syubhat, jalan-jalan bid'ah. Dengan tasnif Mujahid. As-subul ini jalan yang kecil yang banyak yang menyimpang tadi ya ikhwan. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Ini yang dikenal dalam Islam dengan sebutan radikalisme kanan
radikalisme kiri berbaju Islam. Kok bisa kanan kiri? Disebutkan langsung dalam hadisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau menyatakan khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Khattan mustaqim. Rasul mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Yang lurus ini adalah jalan Allah yang lurus. Siratal mustaqim. Ikuti ya ikhwan. Hanya satu, tidak banyak. Hanya satu, tunggal. Jalan Allah, jalannya para anbiya wal mursalin. Dan jalannya salafun salihin. Kata Ibnu Mas'ud, thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Rasulullah SAW menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak dan sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Ini yang kita katakan ekstrim kanan, ekstrim kiri, radikalisme kanan, radikalisme kiri. Rasul mengatakan wahadihi subul, yang kanan kiri ini adalah subul dalam ayat tadi. Jalan-jalan bid'ah dan syubhat kata Mujahid. Rasul mengatakan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, dan pada masing-masing penghujung jalan yang kecil tadi ada setannya yang mengajak umat manusia masuk di dalamnya. Katanya para ulama, syaitanun minal ins, setan bangsa manusia, yakni ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini jalannya ahlul bid'ah. Pada masing-masing jalan tersebut ada sekte-sekte bid'ahnya, ada tokoh-tokoh bid'ahnya yang mengajak umat manusia masuk padanya. Subul, Allah mengatakan wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kamu jangan mengikuti subul tadi sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Subulul bid'ah wasyubuhat, itu jalan penyimpangan, jalan kesesatan, jalan kebid'ahan, jalan syubuhat, jalannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul menyebutkan jumlah mereka ada 72 sekte. Dalam hadis perpecahan umat. Yang lurus ini jalannya al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahli hadis, ahli sunnah, salafiyin. Yang 72 ada yang nyimpang kanan, ada yang nyimpang kiri. Dalam pemahaman Islam, merekalah yang dikatakan sebagai kaum radikalis. Dengan paham-paham radikalisme, ada yang ekstrim kanan, radikalisme kanan, ada yang kiri. Dan seperti yang diutarakan di atas barakallahu fikum, pada penebaran mereka barakallahu fikum, mereka ini menempuh dua cara. Kaum radikalnya ikhwan, kaum radikalis menempuh dua cara. Cara yang pertama yang dengan kekerasan, dengan cara-cara keras, dengan cara-cara pemaksaan, dengan cara-cara arogan, bahkan dengan cara-cara pertumpahan darah. Ada semacam itu. Ini yang kemudian dikenal lebih luas oleh kaum muslimin sebagai radikalis teroris. Mereka dari kalangan kaum khawarij yang mengkafirkan penguasa Islam, penguasa muslim, yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang menghalalkan harta kaum muslimin. Khawarij dengan doktrin takfirnya itu mengkafirkan penguasa-penguasa muslim yang zalim, mengkafirkan pelaku dosa besar. Barakallahu fikum. Dengan cara yang kasar. Mereka inilah sekte pelopor yang mempelopori semua gerakan-gerakan reaksioner, gerakan-gerakan arogan, anarkis, gerakan-gerakan pertumpahan darah, aksi-aksi pertumpahan darah. Mereka sebagai pelopornya.
Dulunya Khawarij, kemudian namanya macam-macam. Ada yang namanya Haruriyah, ada yang namanya Azariqah, ada yang namanya Ja'diyah, Al-Qa'idah, Al-Muqatilah. Sekarang ini masyhur dengan nama Daesh, ISIS, DI, Daulah Islamiyah dan segala macamnya. Ini radikalisme yang menggunakan cara-cara fisik kekerasan. Paham doktrinnya radikal, mengkafirkan orang dengan serampangan, kemudian disertai dengan gerakan reaksi fisik yang begitu arogan, yang begitu anarkis, sehingga mereka dikenal dengan sebutan radikalisme terorisme. Radikal. Jangan dikira sedikit orang yang termakan radikalisme terorisme. Kalau boleh dikatakan hampir semua rakyat terkena radikalisme terorisme. Loh kok bisa Ustaz? Perlu dipahami, tindakan radikalnya orang-orang Khawarij itu kan ditujukan kali pertama kepada penguasa. Kemudian antek-antek penguasa. Kemudian masyarakat luas yang ridho dengan penguasa tadi. Radikalisme mereka itu ada dua macam. Ada yang dengan pemikiran, ada yang dengan fisik. Barakallahu fikum. Yang banyak dipahami oleh kebanyakan umat Islam, oleh umumnya kaum muslimin, yang fisik. Aksi-aksi bom-bom, di mana-mana bom bunuh diri, mengebom kantor duta besar dan segala macamnya, mengebom para turis-turis mancanegara dan segala macam. Itu yang mereka pahami. Sehingga banyak orang yang mengingkari radikalisme terorisme fisik. Tapi mereka lupa di sana ada radikalisme paham radikal, fikra ideologi radikal. Ini yang banyak meracuni masyarakat umum kaum muslimin. Di antaranya ialah takfir, mengkafirkan penguasa yang berbuat zalim. Ini yang lebih difahami oleh kaum muslimin secara umum. Jangan lupa, tindakan-tindakan khurujun 'alal hukami bil kalam, memberontak penguasa dengan ucapan-ucapan, statement-statement, itu juga radikalisme dalam Islam. Dikecam dalam Islam, itu merupakan cikal bakal munculnya radikalis teroris. Barakallahu fikum. Pemberontakan kepada penguasa dalam bentuk ucapan-ucapan dan statement-statement. Merendahkan penguasa, mencaci maki penguasa, menebarkan keaiban-keaiban penguasa, menghibai penguasa, membicarakan keaiban penguasa di warung-warung kopi dan segala macamnya, di tempat-tempat angkringan, tongkrongan dan segala macamnya. Itu radikal. Walaupun bukan dalam bentuk fisik bom, tapi menggunakan bom suara. Bil kalam, dengan ucapan. Tanpa disadari oleh masyarakat muslimin, terutama masyarakat Indonesia Raya ini, mereka sesungguhnya hampir setiap hari menyimpang tanpa sadar. Membicarakan keaiban-keaiban pemerintah, penguasa yang muslim, yang zalim. Yang mereka bukan zalim. Kalau penguasa yang baik nggak bakal dibicarakan. Yang zalim. Ya Pak ya. Itu isu yang paling asyik, pembicaraan yang paling menyenangkan, ditemani sama kopi tobruk, wala kopi kapal api, wala kopi terbuka, apa Starbucks atau segala macam. Sampai begitu membicarakan keaiban penguasa. Dah membicarakan kebijakannya, tuh membicarakan apanya dan segala macamnya. Keluar rumah banjir kabeh, ngamuk-ngamuk, nusu-nusu yang dimarahi pemerintahnya juga. Ini gara-gara bulan ini. Lihat ini, jadinya banjir semuanya. Ini gara-gara Alan ini. Semuanya dihantam penguasanya. Tidak sadar Anda telah menghujat pemerintah. Dalam Islam itu merupakan penyimpangan yang sangat nyata.
Itu merupakan pemahaman ideologi radikalnya kaum Khawarij. Cikal bakal munculnya pemberontakan penguasa. Ciri khasnya kaum Khawarij. Banyak orang yang tanpa sadar jatuh dalam pemahaman Khawarij. Itu pemahaman radikal, radikalisme, terorisme, pemikiran, ideologi, bukan fisik. Jangan-jangan yang mengaku salafi juga begitu. Tanpa disadari, sambil minum kopi, sambil minum teh, sambil minum es oyen, khasnya orang Bandung nih, dan semisalnya tahu-tahu memperbincangkan keaiban-keaiban penguasa. Masa sejauh itu Ustaz? Gitu aja Ustaz tidak boleh. Dalam bab ini para ulama salaf sangat sensitif. Jangankan sampai tingkatan menghujat, membicarakan keaiban-keaiban penguasa. Barakallahu fikum. Semata-mata punya ide, punya pendapat, diperbolehkannya kita memberontak penguasa, menghujat penguasa yang zalim. Semata-mata punya pendapat. Anda belum menghujat, Anda belum mencela, Anda belum membicarakan keaiban penguasa. Semata-mata punya pendapat, boleh. Itu sudah dianggap besar oleh para ulama. Dulu ada salah seorang ahli hadis. Ini juga menunjukkan sikap adilnya para ulama salaf dalam sikap seseorang. Seorang ahli hadis, pakar hadis yang besar. Bukan orang awam ya, pakar hadis yang besar. Ahli hadis, ngerti hadis. Dipuji oleh para ulama hadis pada masanya. Dikatakan sebagai rawi yang thiqah, rawi yang hafid, Masya Allah. Luar biasa. Ilmunya, antum nggak ada sekukunya ya Pak. Ibadahnya luar biasa. Ahli ibadah. Sampai ada yang berkomentar, kalau seandainya ada ibadah lain yang dibimbingkan dalam Islam yang belum disebutkan, gak ada ruang lagi untuk beliau ini. Artinya apa? Semua sudah diamalkan. Ibadahnya antum. Gak ada seupilnya ya. Luar biasa. Ilmunya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Amalnya luar biasa. Dipuji oleh para ulama besar pada masa itu. Kedudukannya sedemikian tinggi ini, pujian yang begitu luar biasa dari para ulama berubah drastis. Dulu para ulama yang menyanjungnya, yang memujinya langsung mentahdirnya, memperingatkan umat daripadanya, melarang umat mengambil ilmunya, melarang umat menulis hadisnya. Tidak lagi dikatakan sebagai orang yang terpercaya, yang thiqah, yang ahli hadis. Disikapi dengan sikap yang begitu keras oleh para ulama. Apa sebabnya? Disebutkan li'annahu yara jawazal khuruji 'alal hukam. Dikatakan dia punya pendapat bolehnya memberontak penguasa yang zalim. Semata-mata pendapat bolehnya. Beliaunya tidak pernah memberontak, tidak pernah provokasi massa untuk memberontak, tidak pernah mencela penguasa, menghina penguasa, tidak pernah. Semata-mata punya pendapat boleh. Disikapi dengan sedemikian kerasnya oleh para ulama salaf seluruhnya tanpa terkecuali. Bagaimana kiranya kalau seandainya ulama terdahulu barakallahu fikum mendengarkan kaum muslimin yang menjadikan penguasa sebagai bahan rujaan, dirujak sama rakyatnya itu, dibicarakan di semua tempat. Sampai lagi lay-lay di masjid yang dibicarakan kejelekan pemerintahan dan penguasa yang muslim. Bisa bayangkan, antum ini nggak beres semuanya. Ya emang nggak beres. Tanpa disadari orang sudah terkena pemahaman radikalisme. Jangan dibayangkan radikalisme itu yang kasar-kasar, yang pakai senjata begitu. Itu diantaranya yang paling berbahaya yang semacam ini ya kawan. Radikalisme,
Khawarij. Wallahul musta'an. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, apapun bentuknya, siapapun orangnya, dari manapun pergerakan dan kelompoknya, maka itulah yang namanya radikalisme dalam pandangan Islam. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang menapaki siratul mustaqim di atas sunnah, merekalah orang-orang yang dikatakan mutamassik bis sunnah, yang tamasuk dengan sunnah, orang yang mu'tasim bihablillah, yang beriktisam dengan tali Allah, merekalah yang dikatakan sebagai ahlul haq, ahlul istiqamah. Dan ini sulit. Itu baru satu poin terkait dengan penguasa. Belum lagi yang lain-lainnya ya kawan. Belum lagi yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini saya sebutkan yang pertama dalam rangka untuk memahamkan kepada antum mafhum, pemahaman radikalisme dalam pandangan Islam. Radikalisme tidak semua yang kasar-kasar. Tapi ada tolak ukurnya. Radikalisme itu segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam dan sunnah, berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar sunnah. Maka yang namanya orang-orang radikal, semua orang kafir radikal, semua ashabul ahwa'i wal bid'ah radikal, semua yang memiliki ideologi yang sesat radikal, baik dia mengusungnya dengan cara yang kekerasan ataupun dengan cara-cara yang lemah lembut. Walaupun dia lembut, tidak pernah ada yang namanya kasar-kasar, keras-keras, dikatakan radikal, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar iman, keislaman dan sunnah Rasulullah SAW, dengan ayat-ayat dan hadis dan keterangan para ulama salaf yang dibawakan di atas. Bila itu yang namanya radikalisme, maka tentu kembali pada pembahasan pertama ya ikhwan. Berarti masuk dalam lingkaran fitnah yang begitu besar yang menimpa umat Islam ini, yang begitu bergelombang dahsyat menerpa umat ini. Dari mulai yang namanya pemahaman-pemahaman yang sesat, sekte-sekte yang sesat, fitnah-fitnah syubhat dan yang lain-lainnya yang sampai tingkatan kufur atau syirik atau bid'ah atau inhiraf atau semisalnya, sangat banyak fitnah syubhat. Sehingga terlalu banyak orang-orang yang masuk dalam jurang-jurang penyimpangan tanpa dia sadari. Di antara fenomenanya adalah fenomena radikalisme. Allahul musta'an. Atau belum tahu kan yang lembut-lembut? Pengen contoh tak? Yang lembut-lembut. Tadi kan yang sangar-sangar kan? Mau yang lembut-lembut tak? Lu kok diem? Mau apa nggak mau? Lembut tapi radikal. Hah? Mau? Lu kok diem? Mau? Siap? Siap langsung. Tenang aja, jangan takut. Contoh yang lembut, dalam artian disampaikan dengan lemah lembut, tidak ada yang namanya bom-bom segala macam itu ya Pak. Lemah lembut. Tapi dia sangat radikal. Ialah ideologi radikal yang lembut. Lembut itu gimana bahasa kerennya Pak? Hah? Al-muhim lah. Gitu ya. Di antara contohnya barakallahu fikum ialah ideologi yang disebarkan oleh kalangan ikhwanul muslimin. Di antara paham radikalnya orang-orang ikhwanul muslimin, mereka menyatakan seperti contohnya ikhwan yang paling gampang, ucapan sebagian tokoh mereka yang menyatakan bahwasanya khusumatuna ma'al yahud laisat diniyah. Perseteruan kami bersama dengan orang-orang Yahudi itu bukan atas nama agama, tapi atas nama masalah urusan tanah. Omongannya siapa lagi? Itu Mu'ayyiz Qaradawi katanya Mas Fulan tadi. Yang nyebut Mas Fulan ya, saya menirukan saja. Tokoh Ikhwanul Muslimin. Itu kan statement lembut. Maunya dia hendak merangkul orang-orang Yahudi. Tapi dalam pandangan Islam ini radikal. Menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat.
menjadikan perseteruan antara muslimin dengan kufar bukan din, tapi urusan dunia. Ini bertentangan dengan sekian banyak ayat wa hadis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau demikian ideologinya, untuk apa Allah Azza wa Jal menjelaskan begitu gamblang, begitu rinci, begitu detail tentang orang-orang Yahudi, keburukan mereka, sifat-sifatnya mereka, dan ngapain Allah Azza wa Jal mengatakan bagi orang kafir, mengkafirkan orang-orang Yahudi? Ngapain? Halus kan? Tapi radikal. Kenapa? Dikarenakan pertentangan dengan prinsip dasar keislaman kita, bertentangan dengan prinsip akidah kaum muslimin. Nah, ini Yahudi bolomu, siapa musuhmu? Nah, Yahudi teman kamu, siapa lawannya kamu? Ya, siapa yang lawannya ini? Hah? Loh, kok diem? Siapa lawannya? Ya kamu. Allahul musta'an. Gimana ya, Pak? Lembut tapi radikal. Lembut tapi radikal. Dan itu banyak. Baik terkait dengan radikalisme kufar atau radikalisme yang berbaju Islam, yang disampaikan dengan cara halus, dengan cara lembut, tapi dalam pandangan Islam itu merupakan ideologi radikal. Itu merupakan metodologi manhaj yang radikal. Bahasa kasar yang menyimpang dari prinsip dasar akidah sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga banyak sekali yang terkena korban radikalisme ini, ya Pak. Sebanyak jumlah sekte-sekte Islam yang ada ini, yang jumlahnya bukan cuma 72 itu pokok-pokok sektenya, pecahan-pecahannya mencapai sampai puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan sekte. Itu baru sektenya, belum orang-orangnya. Terlalu banyak. Sehingga yang selamat yang selalu pada keistiqomahan, barakallahu fikum, ialah orang yang sangat sedikit sekali. Sehingga istiqomah itu barang langka. Orang-orang istiqomah itu orang yang paling asing, yang paling aneh di tengah-tengah masyarakatnya. Barakallahu fikum. Ini radikalisme, fenomena radikalisme, barakallahu fikum, sebagiannya terkait dengan teror, masuk dalam kerangka fisik, radikalisme, terorisme, sebagiannya radikal dalam bentuk ideologi, radikalisme, ekstremisme dalam pemahaman agama. Dan patokannya, tolak ukurnya bukan kita, bukan masyarakat, bukan yang lain, tapi tolak ukurnya adalah seperti yang disebutkan di atas, Alkitab was Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, Islam dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Bisa istirahat sebentar? Terus ya? Tahu ya? Kita break sebentar 10 menit. Supaya tenang, supaya cerdas otaknya. Sementara skor sebentar ya, Pak ya. Nanti teruskan kembali insyaallah taala sampai selesai. Kalau selesai jam 3 ya jam 3. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, yang terpenting bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kita menghadapi fenomena penyimpangan tanpa sadar ini.
bagaimana kita menghadapi fenomena merebaknya radikalisme, ekstremisme, terorisme, komunisme, dan memo yang lain. Itu yang terpenting bagi kita semua, baik individu kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan segenap kaum muslimin yang ada. Ini namanya al-makhraj minal fitan. Solusi jalan keluar dari berbagai macam fitnah-fitnah tadi. Yang pertama dan sering dan selalu kita ingatkan barakallahu fikum ialah kunci itu semua adalah pada al-ilmu syar'i. Maka wajib atas individu muslimin dan muslimat membentengi diri, membentengi keluarga, membentengi anak-anak, membentengi masyarakat dari berbagai macam fenomena di atas dengan mempelajari ilmu agama benar, ilmu agama yang benar. Yang kita kaji adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah SAW. Kita kaji dengan penjelasan dan pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para immah. Dan kita mengkajinya dari orang-orang yang benar, dari orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, yang ma'ruf dengan sunnahnya, dengan pemahaman salafnya. Jangan bersembarang orang. Di antara sebab orang menyimpang tanpa sadar ketika tidak selektif dalam menimba ilmu agama, dia mengambil ilmu agama dari siapapun. Barakallahu fikum. Ilmu syar'i, dengan ilmu dia akan bisa memilah-milah al-haq dan yang al-batil insyaallah ta'ala. Yang kedua ialah al-mubadaratu ilal a'mal. Bersegera, bergegas untuk beramal saleh. Mengisi waktu-waktu kita dengan amal saleh. Ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ikhlas lillahi ta'ala, ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis di atas yang saya sebutkan di awal. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita fitnah yang begitu besar, yang begitu dahsyat, seperti potongan-potongan malam yang gelap, beliau memberikan solusi di awal hadis dengan menyatakan badiru bil a'mal. Hendaklah kalian bermubadarah, bersegera, bergegas, berlomba-lomba dalam beramal saleh. Ketika waktu kita, hari-hari kita diisi dengan amal yang saleh, dengan ilmu yang manfaat, maka tidak ada ruang untuk fitnah masuk. Tidak ada ruang untuk syahwat dan syubhat. Full dengan amal saleh dan ilmu yang manfaat. Kalaupun datang, gampang ditepis. Kalaupun Allah takdirkan kita terjatuh di dalamnya, mudah untuk bertaubat kepada Allah daripadanya. Mudah untuk istighfar daripadanya. Dikarenakan dorongan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh tadi. Itu namanya iman dan amal saleh. Iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj. Al-haraj al-qatl wal qital, pembunuhan dan peperangan. Ini masa-masa fitnah. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah itu seperti berhijrah kepada aku. Pahalanya seperti berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Yang dulu pernah dialami Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak terulang yang kedua kalinya dalam sejarah pasca beliau. Sehingga besar pahalanya. Ibadah di masa-masa fitnah. Yang namanya ibadah itu luas maknanya, ya kan? Semua ucapan, semua perbuatan yang lahir, yang batin, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri dengan ibadah. Dan di antara ibadah yang paling afdal berilmu, thalabul ilmi syar'i. Di antara ibadah yang paling afdal berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ibadah yang paling afdal amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Yang
Yang ketiga dari solusi yang ada barakallahu fikum ialah musahabatul akhyar. Kita harus bersahabat dengan orang-orang baik. Harus memilih dan memilah sahabat-sahabat karib kita. Jangan terjatuh dalam pergaulan bebas tanda kutip. Yang bebas syahwat jelas. Tapi juga ada bebas syubhat. Ini bahaya ya kawan. Harus selektif dalam mencari sahabat karib. Persahabatan dan pertemanan barakallahu fikum sangat-sangat menentukan orang tadi. Dia orang yang baik ataukah tidak, istiqomah ataukah tidak tergantung temannya. Itu sabdanya Rasulullah SAW ya kawan. Disebut dalam hadis yang hasan dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Terutama di zaman sekarang ini, ikhwan. Di zaman sekarang ini, ikhwan, kita mensikapi orang itu dengan dua sikap. Ini sebagai teman faedah. Yang pertama kita sikapi sebagai seorang sahabat karib yang sangat dekat dengan kita, yang selalu bergaul dengan kita. Ini enggak sembarang orang. Paling tidak ada 5 kriteria yang disebutkan oleh para ulama untuk sahabat karib kita ini. Yang pertama ialah ayakuna akila. Orang berakal, jangan bersahabat dengan orang dungu. Dibahas kemarin di Cilengsi pembahasan kedunguan. Jangan bersahabat dengan orang ahmak, orang dungu, orang goblok, orang tolol. Bersahabatlah dengan orang yang berakal cerdas. Ini jelas ya ikhwan ya. Yang kedua, ayakuna salihah. Orangnya saleh. Bersahabatlah dengan orang yang saleh, bukan orang yang fasik, bukan ahli maksiat. Yang ketiga, ayyakuna hasanul khuluq. Dia orangnya bagus akhlaknya, adabnya bagus, akhlaknya baik sesuai dengan adab-adab Islam. Yang keempat, ayyakuna ghaira mubtadi'in. Dia bukan ahli bid'ah. Dia adalah seorang ahli sunnah, seorang sunni di atas pemahaman salaf, bukan seorang mubtadi', bukan ahli syubhat, bukan ahli fitnah, bukan orang yang sesat. Ahli sunnah ya. Dan yang kelima, ayyakuna alla yakuna harisan al dunia. Dia bukan orang yang ambisius dunia. Dia bukan orang yang ambisius dunia, sebab yang ambisius dunia akan menghantarkan dia pada kehancuran. 5 kriteria. Ini untuk sahabat khusus, teman karib kita, yang kita ajak untuk bekerja sama dalam perkara beramal, dalam perkara berdakwah dan segala macamnya, khusus dengan 5 kriteria ini. Adapun yang kedua, itu disikapi secara umum, dengan adab dan akhlak secara umum, persahabatan secara umum. Ini berlaku untuk semua umat Islam. Semua umat Islam, semua kaum muslimin diberi hak-hak umumnya mereka. Ketemu dengan orang, tegur sapa, menyampaikan salam. Yang sakit kamu jenguk, ada yang mati kamu antar jenazahnya. Barakallahu fikum secara umum. Bicara seperlunya, kenal baik, barakallahu fikum. Tapi tidak akrab, tidak diakrabi sebagaimana kita mengakrabi teman-teman karib kita yang memenuhi 5 syarat tadi. Sehingga muamalah secara umum dengan baik, tidak lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Ini upaya untuk menyelamatkan diri ya ikhwan. Paham? Intinya harus bersahabat dengan orang-orang baik. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Dan sebab orang itu menyimpang tanpa dia sadari, mengalami perubahan-perubahannya begitu cepat dikarenakan persahabatannya. Barakallahu fikum. Kemudian ya ikhwan, penting untuk yang keempat. Yang keempat barakallahu fikum ialah sangat penting sekali
kita selalu muhasabatun nafsi, introspeksi diri kita masing-masing dalam semua sisi dan aspek kehidupan kita. Apakah kita sudah lurus? Apakah kita sudah benar amalnya? Apakah sudah kita kerjakan sesuai dengan sunnah? Apakah yang kita kerjakan perintah ataukah menerjang larangan? Terus introspeksi. Fungsinya nanti adalah ketika ada perkara-perkara yang melanggar, perkara-perkara yang salah, kita segera dan cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan istighfar upaya untuk menghapuskan semua kesalahan yang telah berlalu. Kita manusia biasa, enggak mungkin lurus terus, kadang terpelanting, kadang jatuh, kadang salah dan segala macam. Itu dengan muhasabah kita akan tahu keaiban kita masing-masing, kemudian bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan penyimpangan tadi, kesalahan tadi, kembali ke jalur yang benar. Yang terakhir adalah selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi masa-masa fitnah ini, mohon keteguhan, ketabahan hati dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jangan sampai kita merasa percaya diri dengan diri kita sendiri. Jangan bersandar pada kemampuan kita atau ilmu kita atau semisalnya. Kita hamba yang lemah. Terus berupaya menjalankan sebab keistiqomahan, menjauhi sebab-sebab penyimpangan, disertai dengan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, memohon sabat, keteguhan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Di secara global yang bisa saya sampaikan, sudah hampir jam 1:30. Waktunya kita melihat apa yang ada di kertas-kertas ini. Barakallahu fikum.